So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang subsistem pemasaran hasil pertanian. Sekarang kami berada di Desa Bulanta. Lebih tepatnya di lapak yang memasarkan hasil pertanian. Subsistem pemasaran agribisnis. Pengertian subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri. Sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap dalam membentuk satu kesatuan terpadu. Subsistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Sistem pemasaran agribisnis merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir dan sebaliknya. Memperlancar aliran uang, nilai, produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal atau dalam suatu sistem komoditas. Subsistem pemasaran agribisnis tersebut mencakup kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam sistem komoditas tersebut, baik secara vertikal berdasarkan urutan penambahan kegunaan maupun secara horizontal berdasarkan tingkatan kegiatan produktif yang sama. Tingkat produktivitas sistem pemasaran ditentukan oleh tingkat efisiensi dan efektivitas seluruh kegiatan fungsional sistem pemasaran tersebut, yang selanjutnya menentukan kinerja, operasi, dan proses sistem. Efisiensi sistem pemasaran dapat dilihat dari terselenggaranya integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang kuat. Terjadi pembagian yang adil dari rasio nilai tambah yang tercipta dengan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produktif masing-masing. Yang kedua ada aspek pemasaran agribisnis. Pengertian pemasaran jauh lebih luas dari pasar. Di dalam pemasaran tercakup semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha memasarkan produk, termasuk juga di dalamnya jalur pemasaran atau tata niaganya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas mengenai pasar, jalur pemasaran atau tata niaga, dan kegiatan pemasaran. Yang pertama kita bahas pasar. Pasar dapat diartikan sebagai suatu organisasi tempat para penjual dan pembeli dapat dengan mudah saling berhubungan. Bagi pengusaha agribisnis pertanian, pasar merupakan tempat melempar hasil produksinya. Dikenal ada beberapa macam pasar atau saluran distribusi dalam agribisnis pertanian, antara lain pasar langsung atau saluran distribusi langsung, saluran distribusi tidak langsung, dan eksportir. Saluran distribusi langsung yaitu saluran distribusi yang langsung mengarah pada konsumen seperti hotel, restoran, rumah sakit, dan rumah tangga. Saluran distribusi langsung ini biasanya dilakukan oleh pengusaha agribisnis pertanian dalam skala kecil atau pengusaha agribisnis pertanian yang sudah besar tetapi secara khusus mengadakan kerjasama dengan pihak konsumen dengan kriteria dan kualitas hasil produksi yang sudah disepakati. Dalam hal ini, misalnya seorang pengusaha agribisnis pertanian mengadakan kerjasama dengan pihak industri pengolahan yang berbasis pertanian. Saluran distribusi tidak langsung seperti pasar-pasar tradisional, swalayan, pedagang pengecer, dan koperasi, mata rantai atau tata niaga perdagangan dalam saluran distribusi ini sangat beragam. Ada kalanya seorang pelaku agribisnis pertanian langsung membawa hasil produksinya ke pasar, tetapi tidak sedikit pula yang karena keterbatasan sarana transportasi, arus informasi, dan komunikasi hasil produksi agribisnis pertanian harus dikumpulkan oleh pedagang pengumpul. Ketiga, ada saluran distribusi yang
terakhir adalah eksportir. Dari eksportir inilah nantinya konsumen luar negeri dapat dijangkau. Untuk melakukan ekspor hasil produksi agribisnis pertanian, biasanya ditetapkan standar mutu yang dikeluarkan oleh negara tujuan terhadap kualitas produk agribisnis pertanian. Dalam melakukan ekspor, perlu untuk memperhatikan keadaan dan kebutuhan pasar negara yang akan dituju. Yang kedua ada jalur pemasaran atau tata niaga produk agribisnis pertanian. Sebelum sampai ke tangan konsumen, produk usaha agribisnis pertanian ini hampir selalu melalui perantara. Jalan yang dilalui oleh produk agribisnis pertanian tersebut dengan atau tanpa melalui perantara hingga sampai kepada konsumen dikenal dengan istilah jalur pemasaran atau jalur tata niaga. Pada umumnya, jalur tata niaga ada dua macam, yaitu jalur langsung sederhana dan jalur dengan perantara. Yang pertama, jalur tata niaga agribisnis pertanian secara langsung. Di sini, produsen langsung berhadapan dengan konsumen. Harga yang dibayar konsumen sama besarnya dengan yang diterima produsen. Dengan demikian, dari segi harga, produsen akan mendapatkan harga yang wajar. Di lain pihak, konsumen juga merasa untung karena mendapat produk yang lebih segar. Meskipun demikian, jalur tata niaga ini mempunyai beberapa kelemahan seperti lingkup atau kapasitas pasar atau konsumen yang tidak begitu luas. Produsen tidak tertarik untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah produk menjadi produk lain dan dengan harga yang lebih baik. Serta produsen tidak dapat meluaskan jaringan pemasaran karena dengan meluaskan jaringan pemasaran berarti terlepas dari profesinya sebagai petani atau produsen. Yang kedua ada jalur tata niaga agribisnis pertanian dengan perantara. Jalur tata niaga ini melibatkan pedagang perantara sehingga produsen tidak dapat langsung berhubungan dengan konsumen. Yang dimaksud dengan pedagang perantara yaitu pedagang yang memiliki dan menguasai barang serta menyalurkan dengan tujuan mendapat keuntungan. Macam pedagang perantara yang biasa dijumpai dalam usaha agribisnis pertanian adalah pedagang eceran, pedagang besar, dan pedagang pengumpul. Pedagang eceran merupakan perantara yang menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen akhir. Sementara pedagang besar adalah pedagang yang menerima produk agribisnis pertanian dari petani atau pedagang pengumpul dan menyalurkan kepada pedagang kecil atau eceran. Sedangkan pedagang pengumpul merupakan pedagang yang mengumpulkan sejumlah kecil produk dari beberapa produsen dan menjualnya dalam jumlah besar pada langganannya. Pendek kata, semua pedagang yang berfungsi sebagai penyalur dan produsen ke konsumen adalah pedagang perantara. Banyaknya pedagang perantara membuat mata rantai tata niaga menjadi semakin panjang. Akibatnya, tingkat harga yang diterima petani relatif sangat rendah dibanding dengan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya upaya memperpendek jalur tata niaga. Di samping upaya peningkatan efisiensi peranan lembaga tata niaga serta perbaikan sarana produksi dan sarana transportasi. Selanjutnya yaitu kegiatan pemasaran produk agribisnis pertanian. Dalam usaha agribisnis pertanian, kegiatan pemasaran berperan sebagai pembuka jalan bagi produk untuk sampai ke pasar. Bila kegiatan ini terhambat, produk akan tersendat-sendat memasuki pasar. Padahal produk dari usaha agribisnis pertanian mempunyai sifat yang mudah sekali rusak atau tidak tahan lama. Berkaitan dengan kegiatan pemasaran, yang perlu dilakukan oleh pengusaha agribisnis pertanian adalah memahami tentang studi pemasaran, memperkirakan jumlah produksi, mempersiapkan produk, menentukan harga jual, menentukan distribusi, dan menentukan kebijakan promosi. Nah, menentukan pemasaran agribisnis pertanian, studi pemasaran ini mencakup aspek yang cukup luas, antara lain studi pasar, studi mengenai produk yang dihasilkan, distribusi, konsumen, dan promosi. Studi pemasaran yang dimaksud untuk mencari data-data mengenai permintaan terhadap jenis komoditas agribisnis pertanian pada waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Selanjutnya ada memperkirakan jumlah produksi pertanian, memperkirakan jumlah produksi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemasaran telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada umumnya, permintaan terhadap produk usaha agribisnis pertanian selalu mengalami pasang surut. Jika tidak diatasi dengan usaha memperkirakan jumlah penjualan, maka akan terjadi kelebihan produk yang tidak bisa dilempar ke pasar, atau kalaupun bisa memasuki pasar, maka harga akan turun jauh di bawah harga yang akan diinginkan. Nah, yang terakhir ada mempersiapkan produk agribisnis pertanian. Pengusaha agribisnis harus benar-benar mengetahui produk seperti apa, kualitas produk yang diinginkan oleh konsumen. Untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi keinginan konsumen, antara lain dapat ditempuh dengan cara menetapkan standar kualitas produk agribisnis pertanian, tidak mengandalkan satu jenis produk atau komoditas agribisnis pertanian, usahakan menggunakan kemasan spesial sehingga menarik konsumen, dan terakhir membuat inovasi untuk mencoba membuat produk olahan sehingga produk agribisnis pertanian bisa memasuki nilai tambah.
Nah, selanjutnya menentukan kebijakan harga jual produk agribisnis. Harga jual akan sangat menentukan posisi pengusaha dalam persaingan. Harga jual yang ditetapkan harus benar-benar dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen, di samping harus dapat memenuhi pencapaian tujuan perusahaan. Memang pada kenyataannya harga jual komoditi agribisnis pertanian sangat cocok, sangat tidak menentu. Hal ini tentu saja akibat dari tidak adanya estimasi produksi yang tidak dilakukan oleh praktisi agribisnis pertanian, karena memang daya dukung sumber data untuk melakukan itu sangat tidak mewakili. Akan tetapi sebagai pelaku agribisnis yang maju, tentu saja segala upaya akan dilakukan untuk membuat analisis pasar terhadap. Selanjutnya menentukan kebijakan harga jual produk agribisnis. Harga jual akan sangat menentukan posisi pengusaha dalam persaingan. Harga jual yang ditetapkan harus benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, di samping harus dapat memenuhi pencapaian tujuan perusahaan. Memang pada kenyataannya harga jual komoditi agribisnis pertanian sangat tidak menentu. Hal ini tentu saja berakibat dari tidak adanya estimasi produksi yang dilakukan oleh praktisi agribisnis pertanian, karena memang daya dukung sumber data untuk melakukan itu sangat tidak mewakili. Akan tetapi sebagai pelaku agribisnis yang maju, tentu saja segala upaya yang dilakukan untuk membuat analisa pasar terhadap kebutuhan konsumen akan jenis produk agribisnis. Selain itu, perkiraan jumlah produksi secara nasional terhadap jenis komoditi agribisnis pertanian juga perlu dilakukan. Dengan melakukan estimasi produksi dan analisa kebutuhan konsumen tersebut, maka akan tidak perlu usaha agribisnis pertanian sudah berupaya untuk mengantisipasi resiko harga jatuh pada saat panen. Secara teoritis, bahwa harga pasar terjadi melalui kekuatan permintaan atau demand dan penawaran atau supply di pasar. Menurut Sedgwick dan Futter, apabila sistem harga dapat bekerja sebagaimana wajarnya, maka struktur harga akan mampu merefleksikan kepada produsen tentang tempat penyebaran geografis konsumen suatu output pertanian. Hal ini merupakan suatu petunjuk bagi produsen dan juga lembaga pemasaran ke arah mana sebaiknya mereka memasarkan hasil pertanian tersebut. Namun sayang, sistem harga ini belum bekerja sebagaimana mestinya, sehingga belum dapat membantu peningkatan penghasil dan tarif hidup petani. Sudah, Mel? 5. Menentukan distribusi produk agribisnis. Produk pertanian pada umumnya mudah rusak, relatif homogen. Kualitasnya dan kuantitasnya mudah berubah, dihasilkan secara musiman dan daerah. Produksinya terpancar dan terspesialisasi menurut kesesuaian tanah dan iklim. Produk pertanian sering menimbulkan pengeluaran tambahan yang dapat meningkatkan biaya pemasaran, seperti misalnya terjadi kesulitan fisik dari produk merugikan strategi pemasaran. Karena sering timbul klaim dari pelanggan, baik dari pemasaran dalam negeri maupun pemasaran luar negeri. Oleh karena itu, agar kerugian tersebut dapat dihindari, maka perlu adanya peningkatan teknik produksi, teknik pengolahan, dan fasilitas penyimpanan. Faktor lain yang perlu dapat diperhatikan untuk mengurangi atau memperkecil risiko kerusakan adalah dengan meningkatkan kualitas. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang perlu mendapat perhatian tinggi menyangkut masalah produk adalah masalah kualitas atau mutu produk, baik mutu dalam arti kondisi produk maupun menyangkut standar mutu produk. Dalam menentukan saluran distribusi atau komoditas, pengusaha agribisnis pertanian dapat memilih untuk melakukannya sendiri atau melalui perantara. Ada beberapa alasan pengusaha memilih perantara dalam mendistribusikan produknya, antara lain: yang pertama, pertimbangan dana dan personil penjualan; yang kedua, efisiensi kerja; yang ketiga, keadaan pemasaran daerah pemasaran setempat; dan yang keempat, pengetahuan dan pengalaman menangani daerah pemasaran setempat. Yang keenam, itu menentukan kebijakan promosi produk agribisnis. Promosi merupakan kegiatan memperkenalkan, meyakinkan, dan mengingatkan kembali manfaat dan kualitas produk kepada konsumen. Promosi biasanya dilakukan terhadap jenis komoditi agribisnis baru atau peluncuran varietas baru. Fungsi promosi adalah upaya akan bermanfaat dan dikenal oleh konsumen.
Dalam hal ini berarti sasaran promosi adalah untuk meningkatkan permintaan atau demand terhadap produk yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan produk yang dihasilkan di sini meliputi baik yang dihasilkan oleh usaha tani maupun yang dihasilkan oleh agroindustri. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana menyusun strategi promosi yang baik agar dapat mempengaruhi selera konsumen. Selama ini telah disadari bahwa peranan sektor pertanian sangat besar di dalam struktur perekonomian Indonesia. Namun metode dan pelaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan pertanian belum begitu tepat, sehingga sumbangan sektor pertanian belum banyak berarti dalam meningkatkan pendapatan nasional. Metode pengembangan pertanian yang dilakukan adalah dengan melaksanakan industrialisasi substitusi impor yang dalam kenyataannya belum banyak memberikan manfaat dalam pengembangan sektor pertanian. Malahan dengan proteksi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada industri besar dan menengah cenderung mematikan industri-industri kecil. Di sisi lain, pengembangan pertanian pada saat ini baru berorientasi produksi dan belum dilakukan secara menyeluruh di dalam sistem agribisnis. Sebaiknya pengembangan pertanian keterkaitan fungsional antar subsistem di dalam sistem agribisnis. Maka dalam kegiatan usaha tani harus dapat menciptakan surplus produksi dan dilaksanakannya teknologi tepat guna. Dalam agroindustri perlu adanya interaksi positif dan dinamis antara sektor pertanian dan sektor industri yang mengolah hasil pertanian tersebut. Di sisi lain perlu adanya jaringan pemasaran yang berdasarkan sistem pemasaran agribisnis, yaitu adanya keterpaduan di antara subsistem dan dilakukan dengan strategi dan pemasaran. Kegiatan promosi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu jumlah dana yang tersedia untuk dipromosi, masa tahapan siklus produksi, konsumen yang ingin dituju, dan sifat atau ciri khusus produk yang dihasilkan. Oke, sudah.